A. Konsep demokrasi ekonomi, keterbukaan ekonomi, dan globalisasi ekonomi. Demokrasi ekonomi merupakan kedaulatan rakyat atas perekonomian nasional dan landasan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Keterbukaan ekonomi. Keterbukaan ekonomi merupakan ukuran kebijakan untuk mengatur arus barang dan jasa serta arus modal secara internasional, baik dalam bentuk membatasi maupun memperlonggar hubungan internasional antar negara. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah suatu peristiwa karena sistem ekonomi antar negara yang saling berhubungan. Globalisasi sendiri terjadi dalam berbagai macam aspek, pada aspek ekonomi, namun juga berkembang dalam aspek politik, sosial, budaya, lingkungan, bahkan masalah keamanan dunia. B. Metode kritik terhadap neoliberal dan post-neoliberal. Metode kritik terhadap neoliberal dan post-neoliberal melibatkan pendekatan sistematis untuk menganalisis dan menilai dampak dan kebijakan dan ideologi. Ada 3 poin-poin penting. Poin yang pertama, teori kritis menggunakan teori Marxist untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan neoliberal mencerminkan dan memperkuat hubungan kekuasaan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Poin yang kedua, filsafat politik mengkaji prinsip-prinsip etika dan keadilan yang mendasari neoliberal, termasuk argumen tentang hak-hak individu, tanggung jawab sosial, dan peran pemerintah. Poin yang ketiga, politik dan institusi menganalisis bagaimana institusi politik dan ekonomi mengadopsi dan menerapkan kebijakan neoliberal, serta bagaimana kekuasaan dan pengaruh mempengaruhi proses tersebut. Kritik terhadap kebijakan mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan spesifik yang merupakan bagian dari agenda neoliberal seperti privatisasi atau deregulasi, dan menilai efektivitas seperti dampaknya. C. Aplikasi kajian kritis terhadap perkembangan ekonomi era neoliberal dan post-neoliberal. Neoliberalisme adalah sebuah pendekatan ekonomi yang menekankan pada pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Kajian kritis kesenjangan sosial. Neoliberalisme sering dikritik karena memperburuk kesenjangan sosial. Kebijakan seperti privatisasi seperti dapat menyebabkan akses terhadap layanan besar menjadi lebih mahal dan kurang merata, mempengaruhi kelompok berpendapatan rendah secara negatif. Konsep neoliberal merujuk pada aspek praktis atau nyata dari kebijakan neoliberal seperti pengaruh globalisasi. Penekanan pada pasar global dapat membantu ekonomi suatu negara lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi internasional dan mengurangi kontrol negara atas kebijakan ekonomi domestik. D. Penerapan demokrasi ekonomi dan globalisasi ekonomi di Indonesia. Demokrasi ekonomi adalah kedaulatan rakyat atas perekonomian nasional yang dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkemandirian. Globalisasi ekonomi dapat terjadi di berbagai sektor seperti produksi, pembiayaan, tenaga kerja, dan perdagangan. Penerapan demokrasi ekonomi dan globalisasi ekonomi di Indonesia mencerminkan upaya negara tersebut untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan ekonomi plural. Globalisasi ekonomi, negara membuka investasi asing langsung (FDI) dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Perdagangan internasional yang aktif menjadi anggota organisasi perdagangan internasional seperti World Trade Organization (WTO) yang melakukan perjanjian perdagangan bilateral serta multilateral. Thank you for attention. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.